Di sini saya di samping akan melakukan pengocoran tanaman cabai saya. Saya pun juga ingin menjawab pertanyaan dari subscriber kami. Beliau bertanya, Pak, kenapa tanaman cabainya tanpa dilakukan topeng pucuk, tapi batang, tunas cabang, sama batang induknya ataupun batang primernya tingginya sama, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan semua. Nih, saya kasih contoh sekarang biar teman-teman tidak penasaran. Ini tingginya sama dengan tunas cabang. Kemudian ini juga sama dengan batang pokoknya ataupun batang induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan. Untuk pemupukan kali ini saya hanya menggunakan dua pupuk, teman-teman. Yang pertama adalah power soil ataupun asam humat. Ini sudah sering saya jelaskan kandungannya dan juga kegunaannya untuk tanaman cabai dan juga untuk tanahnya. Kemudian yang kedua adalah asam amino, teman-teman. Ini saya baru menggunakan asam amino lagi, tapi ini saya rolling sama Vigorin, teman-teman. Untuk dosisnya satu gayung ini untuk 20 liter air, teman-teman. Dan kemarin juga ada yang komentar kenapa asam humat dikocor putih. Asam humat kemarin pemupukan yang kedua, teman-teman, saya menggunakan satu pendok itu peres, teman-teman, jadi nggak penuh. Kemudian saya tambahkan kalsium, teman-teman, yang warnanya putih. Dan saya pengocorannya itu menggunakan jerigen alat kocor tempat pemupukan. Jadi mungkin pengadukannya ataupun sudah ada penggedapan di jerigen tersebut. Itu kemarin ada yang komentar. Apapun yang saya lakukan di sini adalah murni. Ini asam humatnya saya menggunakan 1 sendok seperti ini untuk 20 liter air. Nah, ini hitamnya, teman-teman, ini hitam bening tuh. Hitamnya hitam bening. Ini kalau dicampur dengan 20 liter pasti agak putihan, teman-teman. Jadi jangan selalu dipermasalahkan apapun. Misalnya seperti ini, pupuk ini sudah saya aduk kemudian saya ganti pupuk yang lain, berarti saya bodoh, teman-teman. Saya hanya membuang-buang pupuk. Nah, kemudian penglihatan ataupun efek kamera, pantulan sinar matahari itu pun juga berpengaruh. Saya pupuknya itu sambil megang HP. Jadi setiap kesibukan itu saya tidak menggunakan kamera seperti teman-teman yang lainnya mempunyai kamera, mempunyai alat-alat yang lain, tapi kalau saya tidak. Saya sambil mupuk megang kamera HP, teman-teman, bukan kamera yang bagus, bukan. Saya hanya menggunakan fasilitas HP. Diaduk dulu sampai merata, teman-teman. Dan untuk asam amino, teman-teman, ini saya menggunakan setengah tutup botol asam amino. Ini juga untuk 20 liter air, teman-teman. Ini setengah tutup. Ini satu tutup juga tidak jadi masalah, terserah teman-teman, karena ini sifatnya bebas. Tapi jangan banyak-banyak karena asam amino juga lumayan mahal. Untuk yang 1 liter juga harganya ketahuan, yang 500 ml saja itu di tempat kami harganya 110.000, teman-teman. Kemarin saya beli online karena saya mencarinya toko-toko yang terdekat, jadi lumayan mahal. Tapi kalau belinya dari Jawa Tengah ataupun dari Jawa Timur harganya masih agak miringan sedikit. Tapi karena kebutuhan, jadi saya ngambilnya lokasi-lokasi yang terdekat dari tempat kami, tujuannya agar bisa cepat saya pergunakan untuk melakukan pupukan. Ini, teman-teman, tata caranya aduk sampai rata karena asam humat ini serbuknya seperti kopi, teman-teman. Lah, ini kalau diambil begini putih, teman-teman, tidak terlalu hitam, apalagi
dikocorkan ke tanah. Oke teman-teman, saya akan memasukkan ke dalam jerigen. Nanti setelah di kebun, nanti saya akan kasih tahu sendiri kondisi tanamannya seperti apa setelah saya lakukan pemupukan menggunakan NPK 1616 kemarin dengan cara saya tabur. Nih teman-teman, cabai yang ingin saya pupuk alhamdulillah sekarang sudah 100% sembuh total. Dan ini tunas cabang sama batang utamanya tingginya sama. Nanti akan saya jelaskan semua bagaimana tata caranya agar tunas cabang sama batang induk ataupun batang pokok dan juga batang primernya itu sama. Ini batang pokok, kemudian ini tunas cabangnya sudah masuki huruf Y semua teman-teman, dan ini tingginya sama, jadi semua ini sama. Dan sekarang pemupukan dulu, nanti akan saya jelaskan semua bagaimana tekniknya dan caranya. Ini pemupukannya di lubang pemupukan teman-teman. Walaupun cuma asam humat power soil sama asam amino, usahakan di lubang pemupukan saja, karena di saat usia tanaman ataupun pohon tanaman cabai sudah seperti ini, jangkauan akarnya sudah mulai jauh teman-teman dari lubang tanamnya. Jadi jika teman-teman ingin tanaman cabainya itu subur, kemudian buahnya itu lebat, teknik caranya pun juga harus dipakai. Tidak hanya menyamakan pupuk, fungisida ataupun insektisida, tapi tata cara berkebun itu yang sangat penting sekali. Karena tata cara berkebun itu tidak hanya menyangkut masalah pupuk, proses lahan, kemudian teknik pindah tanam, teknik penyemaiannya, itu pun harus diproses dari mulai penyamaan bibit tersebut. Kadang-kadang walaupun hasilnya tidak sesuai, tapi minimal jika mulai persemaian itu benih sudah disterilkan dari serangan jamur, kemudian patogen, insya Allah untuk kedepannya 30% kita bisa meminimalisir serangan layu fusarium, kemudian busuk buah, busuk batang, dan masih banyak lagi penyakitnya. Karena penyakit antraknosa pun juga bisa disebabkan mulai dari benih teman-teman, itu juga harus hati-hati. Ini yang kuning satu pohon yang tidak bisa disembuhkan, tapi ini tetap saya rawat karena juga sudah mengeluarkan bunganya. Ini semua awalnya 95% kuning semua, sekarang sudah mulai hijau. Masih ada satu pohon, kalau nggak salah ada 5 teman-teman. Ini satu pohon. Jadi untuk pemupukannya itu jangan ditanya teman-teman, kalau menggunakan alat kocor itu perkiraan saja. Ini masih kuning tapi sudah mulai keluar semburat hijau. Dan ini juga masih agak kuningan, bisa kelihatan. Tapi juga sudah mulai keluar semburat hijau, ujungnya sudah mulai hijau total teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan perawatan yang bagus ternyata virus bule pun juga bisa disembuhkan teman-teman. Saya pun juga belum ngerti karena saya bukan ahli di bidang pertanian. Ini yang sulaman, tidak saya lakukan pemupukan teman-teman, karena kemarin sudah saya kasih pupuk NPK 1616. Ini caranya cukup mudah sekali. Ini saya harapkan tunas cabang sama batang pokoknya sama, jadi tidak usah melakukan topeng pucuk, karena jika kita melakukan topeng pucuk itu resikonya banyak sekali jika teman-teman belum paham tekniknya, caranya. Karena di saat tanaman cabai terluka itu bakteri ataupun jamur sangat mudah sekali untuk masuk ke tanaman cabai kita. Nanti jika tanaman cabai sudah mulai rimbun, biasanya busuk batang, kemudian busuk ujung batangnya itu sering terjadi, sering dirasakan oleh petani-petani cabai, tapi tidak termasuk saya teman-teman. Karena apa yang saya jelaskan itu kadang-kadang juga percuma, kadang-kadang. Nah, kalau kocoran seperti ini teman-teman, ini loh, ini warnanya putih tapi aslinya itu hitam karena ini ada busanya teman-teman. Jadi intinya asam amino sama asam humat itu juga dikocor seperti ini, itu keluar busanya, jadi warnanya itu putih. Tapi juga aneh, kenapa yang harus dikomentari itu kocorannya, bukan masalah hasil tanamannya. Itu juga agak, itu ya namanya juga biasalah, namanya juga petani. Kecuali kalau yang komentar itu netizen, mungkin wajar teman-teman, karena dia tidak bertani. Tapi kadang-kadang sama-sama mempunyai channel pertanian, tapi mereka menjas tanaman orang lain. Kalau kita bicara masalah pupuk, kita lihat dulu dong hasilnya. Jadi objektif teman-teman. Tanaman cabai saya pun juga ingin menjawab pertanyaan dari subscriber kami. Beliau bertanya, Pak, kenapa tanaman cabainya tanpa dilakukan topeng pucuk tapi batang atau tapi
tunas cabang sama batang induknya ataupun batang primernya tingginya sama teman-teman. Nanti akan saya jelaskan semua. Nih saya kasih contoh sekarang biar teman-teman tidak penasaran. Ini tingginya sama dengan tunas cabang. Kemudian ini juga sama dengan batang pokoknya ataupun batang induknya. Ini hampir semua sama teman-teman. Jadi batang induk ataupun batang pokok itu sama dengan tunas cabangnya. Caranya seperti apa? Ini teman-teman kelihatan. Ini tunas air malah lebih kecil. Penanaman tanaman cabai di saat masih kecil, baru pindah tanam, usahakan posisinya itu miring. Setiap tanaman yang posisinya miring, tanaman yang mempunyai batang yang kokoh teman-teman, pasti lebih cepat mengeluarkan tunas cabang daripada batang induknya ataupun batang primernya ini. Ini tingginya sama dengan batang induknya. Kemudian ini yang contoh yang lebih jelas lagi teman-teman. Nah, posisi penanaman ini miring teman-teman, tapi miringnya harus diarahkan. Misalnya nanti teman-teman ajarnya sebelah mana, itu pun juga harus dikonsep dulu. Ini ajarnya sebelah sini, jadi posisinya itu miring ke sini. Kelihatan? Ini batang pokoknya ataupun tunas induknya, batang primernya, tunas cabang, tunas cabang, tunas cabang. Jadi satu pohon itu sudah seperti 4 pohon tanaman cabai. Ini tingginya sama teman-teman. Dan yang di sebelah sini juga sama, semua hampir rata. Tunas cabang tingginya sama semua. Yang di sini malah lebih bagus lagi teman-teman. Nah, ini bedain tanpa topeng pucuk. Tunas cabang nih, batang primer, batang induknya atau batang pokoknya, tunas cabang, tunas cabang, tunas cabang tingginya sama tanpa dilakukan topeng pucuk, tanamannya subur. Karena jika melakukan topeng pucuk itu bagi kami hanya menghambat pertumbuhan tanaman cabai yang kita budidayakan. Sedangkan tanpa dilakukan topeng pucuk, tanaman itu tingginya pun juga bisa sama dengan tunas-tunas cabang. Semua ini hampir sama teman-teman lah. Walaupun jarak tanamnya ini hampir 70 teman-teman, tapi nanti jika tunas cabang ini sudah optimal, pertumbuhannya ini akan menutup semua. Jadi menghemat bibit juga sama. Jadi walaupun ada yang mati 2 pohon, kadang-kadang masih tertutupi dengan tanaman ini karena satu pohon ini ada 5 batang. Ini batangnya, nih batang pokok, tunas cabang, tunas cabang, tunas cabang, tunas cabang. Oke teman-teman, saya akan melakukan pemupukan. Silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya channel Heri Petani Indonesia tidak bosan-bosan untuk membagikan pengalaman pribadinya tentang budidaya tanaman cabai, tanaman semangka, dan juga tanaman melon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.